Shalom Sobat Muda. Pembacaan kita saat ini dari Markus pasal 9 ayat 2-9. Namun sebelum kita mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan, kita saat dalam doa kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, oleh karena kasih Tuhan kepada kami, sehingga kami ada sampai saat ini. Pada saat ini ya Tuhan, kami akan membaca bahkan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami semua, sehingga firman kebenaran Tuhan yang akan kami dengarkan bersama-sama boleh tertanam baik dalam hati dan pikiran kami. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami telah siap diperdengarkan oleh kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Markus pasal 9 ayat 2-9. Firman Tuhan, Yesus dimuliakan di atas gunung. 6 hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka, ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah-rupa di depan mata mereka, dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengelantangkan pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Amin. Dari pembacaan kita dari Markus pasal 9 ayat 2-9 diberikan satu tema, biarlah kemuliaan itu hanya milik Yesus. Biarlah kemuliaan itu hanya milik Yesus. Sobat muda yang sama dikasihi Tuhan, beberapa orang diberi gelar atau panggilan yang mulia. Biasa kita mendengar seseorang memanggil yang mulia sebagai tanda kehormatan atau orang tersebut memiliki kedudukan yang tinggi atau orang yang terhormat. Orang yang terhormat di lingkungan tersebut. Kata mulia juga dilekatkan dengan perasaan yang berarti luhur dan baik budi. Kata mulia dilekatkan pada benda, itu berarti bermutu dan berharga. Misalnya perak, emas, berlian, dan logam. Hal ini menunjukkan bahwa benda atau orang tersebut memiliki kedudukan atau berharga. Sobat muda yang sama dikasihi Tuhan, dalam pembacaan kita dari Markus pasal 9 ayat 2-9, di situ berbicara tentang Yesus dimuliakan di atas gunung. Yesus dimuliakan di atas gunung. Pada saat itu Yesus berubah-rupa, dan itu disaksikan oleh ketiga murid Tuhan Yesus, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Pada saat itu datang awan menaungi mereka, dan dari dalam itu
terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Nah, sobat muda yang sama dikasihi Tuhan, dari pembacaan kita, di situ dikatakan bahwa Yesus dimuliakan di atas gunung. Yesus dimuliakan di atas gunung berarti Yesus memiliki kedudukan, Yesus berharga di mata semua orang. Sobat muda yang sama dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita memiliki pencapaian, kita memiliki keberhasilan, dan kita yakin dan percaya bahwa itu semua asalnya daripada Tuhan. Dan ketika kita meyakini bahwa pencapaian dan keberhasilan yang kita alami dalam kehidupan kita, maka sepatutnya dalam kehidupan kita senantiasa memuji dan memuliakan nama Tuhan sebagai tanda syukur, sebagai tanda sukacita bahwa Tuhan senantiasa bersama-sama dengan kita, Tuhan senantiasa menolong dan menjaga kita dalam menjalani kehidupan masa muda yang Tuhan sudah karuniakan kepada kita semua. Untuk itu, sobat muda yang sama dikasihi Tuhan, muliakan Tuhan dalam kehidupan kita setiap saat. Hanya Dia yang perlu kita muliakan dalam kehidupan kita setiap hari. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Amin.